Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi pembahasan mubtada khabar di pembahasan kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala al-muallif Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham al-Ansari. Aslun wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa nahwu ma rajulun fid dari wa ailahum ma'allah wala abdun mu'minun khairum min musyrik wa khamsu salawatin katabahunallahu. Baik. Kata beliau aslun wa yaqul mubtada nakira. Mubtada itu bisa terletak sebagai nakira, yaitu asal daripada mubtada ma'rifah sebenarnya. Karena jumlah mubtada khabar itu adalah jumlah ma'rifah nakira. Karena kan kita tidak bisa mengabarkan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya antum bilang begini, rajul qaim, tidak ada faedahnya. Laki-laki berdiri, pendengar tidak punya faedah. Laki-laki berdiri, orang masih bertanya, siapa itu laki-laki yang berdiri? Dipahami kan? Jadi asal daripada mubtada itu harus siapa? Ma'rifah, karena kita mau mengabarkan sesuatu yang jelas. Misalnya, Zaidun qaim, Zaid berdiri, orang paham. Tapi belum bilang wa yaqa'ul mubtada nakira. Bisa mubtada itu terletak berupa nakira. Kapan? In amma au khassa. Jika itu bermakna umum atau bermakna khusus. Belum sebutkan dua sebab. Umum atau khusus. Contoh ma rajulun fid dari. Ma rajulun fid dari. Tidak ada laki-laki, seorang laki-laki pun dalam rumah. Dalam rumah ini kan bermakna umum katanya. Walaupun nanti ada musawwiknya di awal penafian. Iya. Ailahun ma'allah. Ini umum. Apakah ada sembahan bersama Allah? Artinya tidak ada sembahan bersama Allah. Ini bermakna umum. Tapi sebenarnya nanti musawwiknya adalah diawali oleh apa? Istifham. Wala abdun mu'minun. Ini contoh untuk bermakna khusus. Wala abdun mu'minun khairun. Seorang hamba budak yang beriman lebih baik. Ini kan Allah katakan ya terkait dengan pilihan dari pasangan menikah. Ya, budak yang beriman lebih baik min musyrik daripada musyrik. Daripada yang musyrik. Sekarang abdun mubtada, dia nakira. Sama dengan tadi rajulun mubtada, dia nakira. Ilahun mubtada, dia nakira. Abdun mubtada nakira. Dibolehkan karena semua ada musawwik. Yang pertama musawwiknya penafian, yang kedua musawwiknya istifham, yang ketiga ini musawwiknya apa? Disifati. Sama jadi mutamimah ini. Cuman bedanya Ibnu Hisham bilang kalau umum atau khusus begitu saja. Yang ketiga, yang keempat, wa khamsu sholawatin katabahunallah. Khamsu nakiro mubtada. Apa yang membolehkannya? Diidofakan kepada nakiro. Ini kan 4 musawwik yang disebutkan di mana? Di mutamimah. Cuman Ibnu Hisham bilang kalau bermakna umum atau bermakna khusus. Kalau bermakna umum atau bermakna khusus. Syarah. Syarhun al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan la nakiratan. لأن النكرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول لا يفيد ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا فالأول كقولك ما رجل في الدار وكقوله تعالى أإله مع الله فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك وقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث وقد ذكر بعض النحاة لتسويق الابتداء بالنكرة صورا وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف و30 موضوعا وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم وليتأمل ذلك. Falyuta'ammal dzalik, masya Allah. Kata beliau, syarah.
asal pada mubtada itu ma'rifah. La nakirah, tidak nakirah. Itu hukum asal ya. Karena pendek sekali boleh uraikan sini. Asal daripada mubtada ma'rifah tidak nakirah. Li'anna nakirah majhulatun ghaliban. Karena nakirah itu tidak ditahu kebanyakannya. Gimana caranya kita mengabarkan yang tidak ditahu? Paham kan? Ketika orang bilang ja'a rojul, itu rojul nakirah, tidak ditahu siapa itu. Tidak. Paham kan? Tidak ditahu kebanyakannya. Wal hukmu 'alal majhul la yufid. Dan menghukumi sesuatu yang tidak ditahu itu tidak memberikan faedah. Antum bilang ja'a rojul, rojulun marid, rojulun qaim, tidak ada faedahnya kalau sesuatu yang majhul. Sesuatu yang majhul. Wa yajuzu an yakuna nakira. Boleh dia nakira in kana aman au khassan. Ini kesimpulan dari Ibnu Hisham. Boleh kalau dia bermakna umum atau bermakna apa? Khusus. Kalau antum ingin mengucapkan kalimat itu umum, boleh nakira. Boleh nakira. Atau ingin mengucapkan kalimat itu khusus, boleh nakira. Kalau antum mau khususkan. Fal awal yang pertama itu bermakna umum. Itu maksudnya yang pertama. Yang bermakna umum. Kakaulika seperti ucapan kamu. Ma rojulun fiddari. Ma rojulun fiddari. Dan firman Allah Ta'ala. A'ilahun ma'allah. Di sana ada koedah. Nakiro setelah penafian atau setelah istifham. Maknanya umum. Dalam koedah tafsir. Atau mungkin sudah lewat di koedah tafsir. Nakiro yang terletak setelah penafian. Atau nakiro yang terletak setelah istifham. Maknanya apa? Umum. Iya. Maknanya umum. Fal mubtada fihi ma'amun. Lah. Maka mubtada pada keduanya umum. Liwukuhi fisyakin nafi al-istifham. Karena dia terletak di konteks penafian atau apa? Istifham. Karena teorinya begitu. Teorinya sudah begitu. Ada nakiro berada dalam teks konteks penafian umum. Ada nakiro terletak di konteks istifham umum. Wasan yang kedua. Yang kedua mana itu maksudnya? Khoson. Yang dia bermakna apa? Khusus. Khusus sebabnya. Ya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Abdun mubtada mu'minun na'at khairun khobat. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam. Dan sabda Nabi SAW. Khomsu solawatin. Katabahunallahu fil yaumi wal lailati. Khomsu solawatin. Diidopakan kepada solawatin. Fal mubtada'u fihi ma khasun. Maka mubtada pada kedua ini khusus. Kenapa? Likaunihi mausufan fil ayati. Karena dia disifati pada ayat itu. Di ayatnya wala abdun mu'minun. Disifati. Wa mudhafan fil hadid. Dan nakira mudhaf di mana? Di hadid. Selesai sampai di situ. Wa qad dzakara ba'dun nuhah. Telah disebutkan oleh sebagian ahli nahwu. Litaswigil ibtida' bin nakira. Untuk membolehkan memulai dengan nakira. Yaitu menjadikan mubtada nakira. Suaron beberapa bentuk. Beberapa bentuk. Wa anhaha ba'dul mutaakhirin. Dan sampai didapatkan yang terakhir oleh ulama belakangan. Anhaha ujung penelitiannya. Akhir dari penelitian ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin itu apa? Ulama belakangan. Ulama belakangan. Ila nayyifin wasalasin. Sampai 39. Karena nayyif itu 33 sampai 39. Maksudnya, tapi dah harus 30 ya. Pokoknya nayyif itu 3 sampai 9. Nayyif itu 3 sampai 9. Jadi kalau bilang nayyifin wasalatin, apa artinya? 33 sampai 39 jenis. Karena nayyif ujung dari hitungan 9. Ujung dari hitungan itu 9. Dipahami ini kan? Iya. Jadi sebagian ulama mutaakhirin penelitiannya sampai berujung pada 39 tempat. Maudian tempat. Banyak sekali. Yang kita dapat di Mutamimah berapa? 4 kan? Iya, Ibn Hisham simpulkan 2. Pokoknya khusus atau apa? Umum. Sebagian ulama mutaakhirin mengatakan 39 tempat. Wadzakara ba'duhum, sebagian mereka menyebutkan annaha bahasanya dia kullaha seluruhnya
tarji'u lil khusus wal umum. Ini selesai masalah. Ini diikuti oleh Ibn Hisham. Sebenarnya kembali ke khusus atau kembali ke mana? Ke umum. Fal yuta'ammal dalik. Hendaklah hal itu diperhatikan. Hendaklah hal itu diperhatikan. Dipahamkan? Ini musawwik. Jadi asal daripada mubtada ma'rifah. Tapi boleh nakiro kalau dia bisa bermakna umum atau bermakna apa? Khusus. Kalau mau lebih rinci lagi yang di mutamimah, di awal penafian, di awal istifham, diidofakan kepada nakiro, disifati dengan nakiro. Iya, itu 4 itu. Selesai. Wa qala rahimahullahu ta'ala aslun wal khabaru jumlatan laha rabitun ka Zaidun abuhu qa'imun wa libasut taqwa dhalika khairun wa alhaqah malhaqah wa Zaidun ni'mar rajul illa fi nahwi qul huwallahu ahad. Baik. Wal khabaru dan khabar jumlatan. Perhatikan bacaannya, bukan jumlatun. Bukan khabar adalah jumlah, bukan. Dan khabar dalam keadaan jumlah, artinya khabar itu bisa mufrad, bisa jumlah. Khabar ketika dalam keadaan dia berupa jumlah, lah robit, harus ada pengikatnya. Ketika khabar mufrad, aman dia, tidak perlu robit, tidak perlu pengikat, penghubung antara yang pertama dengan kedua. Tapi kalau khabar berupa jumlah, dalam keadaan dia berupa jumlah, lah robit, harus ada apa? Pengikat, harus ada pengikatnya. Apa itu? Seperti contoh, Zaidun abuhu qa'imun. Lihat, mana khabarnya? Abuhu qa'imun. Apa robitnya? Itu hu, domir, itu pengikat pertama. Bisa juga pengikat itu isim. Contoh, malibatu taqwa dalika khairun. Mana mubtadanya libas, mana khabar? Dalika khairun. Itu kan khabar berupa jumlah. Mana robitnya? Isim isyarah. Dalika. Janda harus domir. Boleh isim isyarah. Awal haqqatu mal haqqa. Mana khabar? Al haqqatu mubtada. Mana khabar? Mal haqqa. Mana robit? La, pengulangan lafaz. Robitnya adalah pengulangan lafaz. Dipahami nih? Mengulang lafaz mubtada itulah pengikat. Paham ini? Ada di syarah sebentar, benda ditulis. Wa Zaidun ni'mar rajul. Mana mubtada? Zaidun. Mana khabar? Ni'mar rajul. Mana robitnya? Al. Al itu menunjukkan makna umum, masuk di dalamnya Zaid. Illa pinah, kecuali dalam contoh, ya artinya tidak butuh pengikat, tidak butuh robit. Dalam contoh, kul huwallahu ahadun. Mana mubtada dulu? Huwa. Mana khabar? Allahu ahad. Mana pengikat? Tidak butuh karena Allahu itulah huwa. Dipahami nih? Ini tidak butuh pengikat karena khabar itulah mubtada. Itulah mubtada. Jelas ini? Ini tidak butuh pengikat. Jelas matanya atau belum? Ustaz Aldi? Jelas? Masya Allah. Ramadan? Tidak butuh. Itu kan tidak sama. Ini kan huwa. Siapa itu huwa? Allah. Ulang lafaz atau tidak itu? Kan tidak ulang lafaz. Tapi yang kedua itulah yang pertama. Pengulangan lafaz itu. Paham tak? Sama, tapi kan pengulangan lafaz robitnya. Robitnya itu adalah pengulangan lafaz. Kan kita mau robit. Kalau antum ulang khobar, apa robitnya? Oh iya, betul. Ini kan al-haqqo itu khobar. Dari mah. Tanda? Terus. Lanjut. Syarhun ay wa yaqul khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada'i bi rabitin min rawabit arba'atin. Ahaduha
الضمير وهو الأصل في الربط كقولك زيد أبوه قائم فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الضمير Tanwin ya. والرابط بينهما الضمير Baik. الثاني Syarah. Yaitu yaqaul khobar jumlatan. Khobar bisa terjadi berupa jumlah. Murtabitatun yang terikat bil mubtada dengan mubtada, birobitin dengan pengikat, min rawabit arba dari 4 pengikat. Jadi ini faedah. Pengikat itu ada 4. Pertama domir. Dan dialah asal dalam pengikat. Jadi orang kalau berbicara pengikat antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya adalah domir. Antum coba perhatikan di silatul mausul. Robitnya siapa? Kan aid. Domir. Aid yang kembali kepada isim mausul. Karena asal memang pengikat antara sebelumnya dengan jumlah setelahnya adalah apa? Domir. Itulah asal daripada pengikat. Domir. Domir. Seperti ucapan kamu, Zaidun abuhu qaimun. Zaid mubtada pertama, abuhu mubtada kedua, ha mudhafun ilaih. Qaim khobar mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua dan khobarnya khobar mubtada yang pertama. Jelas ini tak? Ustaz Aldi? Terlalu cepat? Terlalu cepat. Jadi Zaidun abuhu qaimun. Apa i'rabnya Zaidun? Belum bilang mubtada awal. Mubtada yang pertama. Abuhu mubtada sani. Mubtada kedua kan? Ha pada kata abuhu itu mudhafun ilaih. Qaimun khobarnya mubtada kedua. Itu khobarnya siapa? Abuhu. Khobar dari abuhu qaimun. Kan begitu. Mubtada kedua yaitu abuhu dan khobarnya itu qaimun, khobar mubtada awal. Itu khobar mubtada yang pertama. Warrabitu bainahuma ad-dhamir. Pengikat antar keduanya dhamir yang ada pada abuhu. Paham Abu Dar? Terus والثاني الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثان وخير خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني خبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الإشارة. Yang kedua isyarah menjadi rabit. Seperti firman Allah Ta'ala wa libasut taqwa dzalika khairun. Libas mubtada, taqwa mudhafun ilaih. Dzalika mubtada kedua. Paham kan? Khairun khobar mubtada kedua. Mubtada kedua dan khobarnya itu dzalika khairun khobar mubtada yang pertama. Itu khobarnya libas. Iya, warabitu bainahuma al-isyarah. Pengikat antara keduanya adalah isim isyarah. Paham Ustaz? Yakin? الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثان والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. Ketiga, robit ketiga, mengulang mubtada dengan lafadznya. Contohnya al-haqqatu mal-haqqatu. Al-haqqah yang pertama, mubtada pertama. Ma itu mubtada kedua. Al-haqqah yang kedua, khobar mubtada kedua. Khobarnya ma maksudnya. Paham deh? Bisa diikuti itu? Terus cepat lagi? Terus cepat. Siap. Perlambat. Alhamdulillah. Iya. Asal itu yang ketiga. I'adatul mubtada bilafdi. Mengulang lafaz mubtada yang pertama tadi. Contoh al-haqqatu mal-haqqatu. Al-haqqah yang pertama ya, mubtada yang pertama. Ma pada mal-haqqah yang kedua. Ma itu mubtada kedua. Al-haqqah yang kedua. Tanda al-haqqah yang kedua. Itu adalah khobar mubtada tsani. Khobarnya mubtada kedua. Khobarnya siapa itu? Ma. Wal mubtada tsani wa khobaru. Mubtada kedua dan khobarnya. Yaitu berarti apa itu Aldi? Mal-haqqah. Khobar mubtada awal. Khobarnya mubtada yang pertama. Siapa itu mubtada pertama? Mantap. Iya. Warrabitu bainahuma. Pengikat antar keduanya apa?
i'adatul mubtada'i bilafdihi, mengulang mubtada dengan lafadznya. Sama al-qari'atu mal qari'ah, sama itu semua i'rabnya mubtada khobar berupa jumlah. الرابع الأموم نحو زيد نعم الرجل فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره والرابط بينهما العموم وذلك لأن في الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده فدخل فيه العموم فحصل الربط فدخل فيه العموم Ada hi-nya? فدخل في العموم فحصل الربط. Itu dia. Alhamdulillah. Suka tambah-tambah ya. Ya. Ar-rabi, pengikat yang keempat, al-umum. Ketika itu menunjukkan makna umum. Seperti Zaidun ni'mar rajulu. Zaid sebaik-baik orang. Sebaik-baik laki-laki. Artinya Zaid adalah laki-laki terbaik. Zaid mubtada. Ni'mar rajul, seharusnya i'rab satu-satu ya. Ni'ma fi'il madhi. Ar-rajulu fa'il. Kan begitu. Tapi baru langsung bilang ini. Ni'ma jumlah fi'iliyah. Ya maksudnya fi'il fa'il. Jumlah fi'iliyah maksudnya fi'il fa'il. Paham Ustaz Aldi? Jumlah fi'iliyah itu fi'il fa'il. Khobaruhu. Khobarnya. Khobarnya siapa? Zaid. Warrabit bainahuma. Pengikat antara keduanya al-umum. Karena ini umum. Kenapa bisa umum? Wadzalika li'anna al fi ar-rajul. Demikian itu karena al pada kata ar-rajul. Lil umum itu menunjukkan makna apa? Umum. Karena al apa namanya situ? Al istigrokiyah. Paham kan? Istigrokil afrod. Istigrok al afrod. Al istigrokiyah. Wa zaidun fardun min afrodihi. Dan Zaid itu salah satu jenis dari jenisnya. Di antara jenis dari laki-laki adalah ya Zaid. Adalah Zaid. Fadakhala fil umum. Maka Zaid masuk dalam apa? Keumuman kata apa? Ar-rajul fahasola robtu. Terjadilah ikatan. Terjadilah ikatan. Terus. وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط كقوله تعالى قل هو الله أحد فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى لأنه هو بمعنى الشأن والجملة هي نفس الشأن كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. Masya Allah. Ini seluruhnya, semua tadi itu butuh 4 pengikat tadi. Jika jumlah itu bukan nafsul mubtada. Jika jumlah itu lam takun, bukan nafsul mubtada fil ma'na. Bukan mubtada itu sendiri dari sisi arti. Jadi bukan dari sisi lafaz. Jadi kalau khobarnya itu adalah mubtada itu sendiri secara makna, maka tidak butuh pada pengikat. Makanya belum persyaratkan. Semua ini jika jumlah itu bukan mubtada itu sendiri secara makna. Bukan mubtada itu sendiri secara apa? Makna. Artinya kalau khobar itu adalah merupakan mubtada sendiri secara makna, butuh pengikat atau tidak? Tidak butuh pengikat. Ya, ketika saya bilang begini, Zaidun huwa qaim. Zaid dia berdiri. Misalnya begitu. Zaid huwa qaim. Zaid dia berdiri. Pengikatnya mana ini? Huwa, kan begitu. Tapi kalau saya bilang begini, huwa Zaidun qaimun. Huwa dia Zaidun qaimun. Dan huwa kan mubtada. Zaidun khobar. Qaimun khobar dari Zaid. Apa pengikatnya Zaidun qaimun dengan huwa? Tidak butuh pengikat. Kenapa? Karena Zaidun qaimun itulah yang saya bilang tadi apa? Huwa. Dipahami ini? Tidak butuh pada pengikat. Sama dengan ini. Lihat firman Allah. Fa in kana kadzalika. Kalau seperti itu, yaitu khobar adalah merupakan mubtada itu sendiri secara makna. Ya, lam yuhtaj ila rabit, maka tidak butuh kepada pengikat. Tidak butuh kepada pengikat. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, Kul huwallahu ahadun. Huwa itu mubtada.
Allahu ahad mubtada dan khobar. Ya kan, maksudnya Allahu mubtada, ahadun khobar dari Allah. Kan? Wal jumlatu khobaru, wal jumlatu dan jumlah itu yaitu Allahu ahad khobarul mubtadil awal. Khobarnya mubtada awal. Khobarnya siapa? Khobar dari siapa? Huwa. Khobar dari huwa. Wahya murtabitatun bih, dan dia terikat dengannya. Terikat dengannya, tanpa pengikat pun terikat dengannya. Kenapa? Li'annaha nafsuhu fil ma'na. Karena itu sama dari sisi makna. Huwa itulah Allah. Ahad. Li'anna huwa bermakna sya'an. Karena huwa bermakna sya'an sesuatu. Wal jumlatu hiya nafsu sya'an. Dan jumlah itulah sesuatu itu. Jumlah itu itulah sesuatu itu. Huwa sesuatu. Siapa sesuatu itu? Allahu ahad. Sama. Iya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli. Yang paling utama yang saya ucapkan, yang paling utama yang saya ucapkan, ana wan nabiyuna min qabli, saya dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Afdalu ma qultu. Yang paling utama adalah yang paling utama yang saya katakan. Ana wan nabiyun. Ya? Ini ana wan nabiyun adalah khobar dari afdal makultu. Paham ini? Butuh pengikat untuk setelahnya? Tidak butuh pada pengikat. Kenapa? Karena yang paling utama yang saya katakan. Ya kan? Paham kan? Saya itu adalah sebelumnya. Saya itu adalah yang sebelumnya. Adalah ucapan la ilaha illallah. Selesai khobar jumlah. Setelah itu khobar berupa syibhul jumlah. Kita ambil lagi nanti itu insya Allah. Ada pertanyaan? Fadal. Abdalu apa irobnya? Mubtada tak? Ya kan? Makultuhu. Makan mubtada. Isim mausul. Kultuhu silatul mausul. Kultu silatul mausul. Sekarang kita kalau sampai di situ dulu, sampai di situ, kita bisa jadikan itu tadi i'rab. Apa pengikatnya afdalu dengan makultu? Robitnya? Kalau hu, robit untuk ma. Kan begitu? Apa pengikatnya antara afdalu dan makultu? Nggak ada pengikat isim mausul. Nggak ada tuh pengikat isim mausul. Isim isyarat, domir, mengulang lafaz. Paham tak? Paham nggak? Tapi apa pengikatnya ini? Pengikatnya tadi yang disebutkan. Jadi makul tuh itulah yang dibicarakan afdal. Apa yang lebih utama tadi? Makul tuh. Apa yang saya katakan? Yang paling utama itulah makultu yang saya maksud, kata Nabi. Itu kalau antum jadikan makultu dulu. Tapi sekarang anggaplah makultu ini jumlah itirodiyah. Yang paling utama makultu yang saya katakan, ana wan nabiyun min qabli. Saya dan para nabi sebelumku. Jadi afdalu makultuhu ana wan nabiyun min qabli, ini jumlah mubtada. Jumlah apa? Mubtada. La ilaha illallah khobarnya. Adalah apa? Khobarnya. Apa pengikat antara khobar ini dengan jumlah sebelumnya? Entah. Tidak ada pengikatnya. Terus apa yang mengikatnya? Yaitu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya yang mereka katakan itu adalah la ilaha illallah. Tidak butuh pada pengikat kalau itu maknanya adalah khobar itu adalah mubtada yang diinginkan. Yang paling utama yang saya katakan dan yang para nabi sebelumku katakan adalah apa? La ilaha illallah. Kan khobarnya itu Rizki. Kalau kita jadikan itu khobarnya. Apa pengikatnya dengan sebelumnya? Tidak ada pengikat. Kenapa? Karena la ilaha illallah inilah yang dimaksudkan dengan yang paling utama yang saya katakan dan para nabi katakan adalah la ilaha illallah. Jadi secara makna la ilaha illallah itu adalah yang dia maksudkan oleh sebelumnya. Sama dengan tadi. Huwa Allahu ahad. Huwa di situ yang dimaksudkan adalah Allahu ahad. Allahu ahad ini adalah
huwa. Jadi kalau setelahnya itu yang dimaksudkan oleh sebelumnya, itulah dibilang tidak butuh pada pengikat. Hmm. 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 Ah, itu kan tahu. Kita kan tadi jumlah itirodiyah kan. Jadi la ilaha illallah itu yang dimaksud dengan afdal. Nah, yang paling utama yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Hmm. Iya kan ada jumlah di dalam jumlah. Ini karena ada jumlah di dalam jumlah. Yang pertama, domir adalah asal pada robit. Kemudian tadi dicontohkan sebagaimana aid pada isim mausul. Berarti domir di sini bisa dihilangkan, Ustaz. Yang mana? Dia adalah asal pada pengikat. Ya boleh tuh. Kalau ada buktinya. Ya kalau misalnya antum katakan Zaidun Abu Qaimun, terus antum bilang Contohkan sebagaimana aid pada isim mausul. Dan pada aid bisa dihilangkan, bisa disebutkan juga. Apakah di sini bisa dihilangkan? bisa juga, enggak apa-apa kalau ada buktinya. Antum bilang Zaidun Abu, antum hilangkan hu-nya, Qaimun. Tapi harus ada ditahu dulu sebelumnya masalahnya. Harus ada kalimat panjang. Maksudnya harus ada bukti yang disebutkan dulu sebelumnya. Misalnya antum katakan ini, Zaidun Abu Qaimun wa Abu Maridun. Bahkan antum katakan wa Maridun. Kan boleh. Hilang aid dan hilang mutafnya. Tidak masalah. Tapi itu tadi, ketika antum mau hilangkan harus ada bukti kalau dia hilang. Berarti harus ada penyebutan dulu sebelum. Wa yashrabuna, seperti kemarin, wa yashrabun mimma tashrabuna minhu. Ayat sebelumnya apa? Kayak begitu. Nah, harus ada dulu sebelumnya, baru ada pengatopan, baru boleh hilang. Boleh hilang robitnya. Iya. Taukid tuh. Itu taukid. Jadi afdolu itu apa irobnya, Irham? Mubtada atau mana khabarnya? Nah, khabarnya adalah la ilaha illallah. Itu makultuh itu keterangan. Yang paling utama yang saya katakan, saya dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Yang dicari itu robitnya. Bisa jumlah itu dia di tengahnya. Bisa tafsiriyah dari afdol. Tergantung kalau antum jadikan tafsiriyah atau itirodiyah. Iya dari kata kultu. Itu kan. Tapi kan kita jadikan khobar dari afdol. Terus kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta